Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Kami dari kelompok 2 calon guru penggerak Angkatan 4 Kabupaten Balangan akan mempresentasikan hasil kolaborasi kami tentang nilai dan peran guru penggerak dalam mengembangkan dan mewujudkan Merdeka Belajar serta profil pelajar Pancasila. Guru penggerak memiliki peranan penting sebagai pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembangnya murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidikan lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk menanamkan profil pelajar Pancasila serta Merdeka Belajar. Untuk mewujudkan itu semua, seorang guru penggerak harus mempunyai nilai-nilai yang mengakar dan melekat pada diri. Nilai tersebut meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Agar tujuan dari program guru penggerak ini tercapai, dibutuhkan aksi nyata yang harus dilakukan oleh guru penggerak dalam kehidupan sehari-harinya. Aksi dan peran guru penggerak tersebut dapat dilakukan melalui menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan pada murid. Dalam ruang kolaborasi ini, kami berbagi pengalaman terkait nilai dan peran guru penggerak. Pengalaman pertama dari Ibu Asma Halida. Menurut Ibu Asma Halida, kita sebagai guru harus menjadi pemimpin pembelajaran, yang mana kita harus bisa memanajemen kelas, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi peserta didik agar pembelajaran berjalan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan. Pengalaman yang kedua, beliau pernah menjadi coach bagi guru lain terkait tentang pembelajaran jarak jauh. Pengalaman yang ketiga terkait menggerakkan komunitas praktisi, Ibu Asma Halida bergabung dalam PAUD HI yang bertujuan menangani anak usia dini secara menyeluruh yang mencakup layanan gizi dan kesehatan, pendidikan dan pengasuhan, dan perlindungan untuk mengoptimalkan semua aspek perkembangan anak yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai pemangku kepentingan di tingkat masyarakat dan pemerintah. Pengalaman terakhir yang Ibu Asma Halida bagikan yaitu beliau berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah dalam pembuatan video pembelajaran. Pengalaman selanjutnya dari Ibu Nur Hasanah SPD terkait nilai dan peran guru penggerak yang pernah beliau lakukan. Untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri, Ibu Nur Hasanah selalu memiliki semangat yang tinggi untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan baik oleh dinas maupun lembaga lain tanpa diminta oleh kepala sekolah. Setelah mengikuti berbagai jenis pelatihan, beliau senantiasa merefleksikan diri, mengetahui kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri. Untuk mengatasi kelemahan yang ada pada diri beliau, senantiasa berkolaborasi dengan sesama guru untuk menciptakan inovasi-inovasi pembelajaran sehingga pembelajaran selalu dapat berpihak kepada peserta didik. Pengalaman selanjutnya datang dari diri saya sendiri, yaitu Rahmi Hidayati. Sebagai pemimpin pembelajaran, kita harus senantiasa mengembangkan diri. Oleh karena itu, dengan kesadaran dan inisiatif dari diri saya sendiri, saya bersemangat mengikuti webinar Seri Guru Belajar, pendidikan guru penggerak, Google Master Trainer, dan pelatihan-pelatihan lainnya. Pengalaman selanjutnya, saya pernah menjadi coach bagi guru-guru lain untuk meningkatkan kompetensi guru dalam membuat media pembelajaran berbasis video. Pengalaman selanjutnya terkait menggerakkan praktisi, saya pernah melibatkan stakeholder, kepala sekolah, guru, TU, komite dalam penyusunan KTSP, kegiatan sekolah seperti FSOG, forum silaturahmi orang tua dan guru, event rutin sekolah, dan lain-lain. Dalam hal kolaborasi dengan sesama guru, saya selalu bersemangat berdiskusi dengan guru lain terkait perkembangan siswa dan perkembangan pembelajaran, permasalahan, beserta penyelesaiannya.
Untuk mewujudkan kepemimpinan murid, yang pernah saya lakukan yaitu memberikan tugas kelompok kepada siswa, memfasilitasi pembagian tugas di dalam kelompok, dan membuat pengurus kelas atau struktur organisasi. Pengalaman yang terakhir dari Ibu Siti Hajar terkait nilai dan peran guru penggerak yang pernah beliau lakukan, yaitu yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, di mana selaku seorang guru harus menjadi contoh, bukti nyata, dan sekaligus pemimpin dalam setiap kegiatan pembelajaran. Misalnya pada saat awal kegiatan pembelajaran kita melakukan aktivitas pembiasaan membaca surat-surat pendek dan doa-doa pendek, maka seorang guru harus ikut serta dalam hal tersebut, walaupun kadang anak-anak sudah banyak yang hafal dan lancar membacanya. Yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid, di mana setiap kegiatan yang dijalankan, beliau berusaha menampilkan murid secara bergantian belajar sebagai pemimpin dalam lingkup kelompok kecil. Yang ketiga, menggerakkan komunitas praktisi. Pengalaman ini terkait dengan beliau pernah mengadakan program membaca buku bersama orang tua yang diadakan 2 kali dalam 1 bulan. Pengalaman terakhir yang beliau bagikan yaitu selalu berkolaborasi dengan guru sejawat untuk memunculkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga bakat dan minat murid menjadi berkembang sesuai dengan kodratnya. Dalam berbagai pengalaman yang telah kami bagikan, kami menyadari sebagai seorang guru penggerak harus memiliki strategi untuk meningkatkan nilai dan peran guru penggerak. Nah, strategi yang kami temukan yaitu yang pertama, sebagai seorang guru penggerak, kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dan minat dalam pengembangan diri. Yang kedua, selalu melakukan refleksi untuk menentukan prioritas pengembangan diri. Strategi yang ketiga, sebagai seorang guru penggerak yang akan menggerakkan praktisi pendidikan dan selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak, maka kita harus terus melatih kemampuan public speaking agar mampu mempengaruhi para pendengar dengan baik. Strategi yang keempat, sebagai seorang guru penggerak harus banyak melakukan literasi digital untuk mengupgrade wawasan dan pengetahuan. Strategi selanjutnya adalah sebagai seorang guru penggerak harus bisa membuat kelompok guru untuk mengadakan sharing session secara rutin dan bergantian. Strategi selanjutnya yaitu menambah pengetahuan dan wawasan terkait pembelajaran yang berpihak kepada murid. Jadi, sebagai seorang guru penggerak, kita haruslah selalu bisa belajar mandiri, berinovasi, serta mencoba berkolaborasi positif baik dengan kepala sekolah ataupun teman sejawat terkait hal-hal yang bisa menjadikan perubahan untuk pembelajaran. Seorang guru penggerak selalu bergerak dan mengutamakan kepentingan perkembangan murid sebagai acuan utama, melakukan refleksi atau penilaian atas apa yang sudah dilakukan agar kedepannya bisa lebih baik. Demikian hasil kolaborasi dari kami. Salah hilap mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar.